Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita sekalian, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sehat untuk kita semua. Pertama-tama kami selaku pengundang mengucapkan permohonan maaf karena saya tidak bisa hadir secara langsung pada FGD peluang fortifikasi dalam rangka penurunan stunting pada pagi hari ini karena kebetulan bersamaan waktunya dengan Rakornas tentang pendataan kemiskinan ekstrim dan juga sekaligus ada tim dari Bank Dunia yang dari Washington yang harus kita temui dan fasilitasi dalam hal ini terkait juga dengan stunting dalam hal ini. Tapi kami mengucapkan banyak terima kasih atas kehadiran Bapak dan Ibu sekalian, baik itu yang secara luring hadir pagi hari ini di kantor Setwapres maupun yang hadir secara daring melalui Zoom pada kesempatan pagi hari ini. Yang saya hormati Pak Putu Yuli Ardika, Direktur Jenderal Industri Agro Kementerian Perindustrian, Pak Pungkas, rekan saya di Bappenas, Direktur Kesehatan Gizi Masyarakat dari Bappenas, juga Prof. Endang dari Universitas Indonesia, Prof. Hardinsyah dari IPB, dan juga Prof. Derajat dari IPB, dan para asisten deputi di lingkungan Satwapres, termasuk analis kebijakan yang hadir, dan juga para tenaga ahli dari tim percepatan penurunan stunting di Satwapres dan juga dari tim nasional percepatan penanggulangan kemiskinan di Satwapres dan seluruh peserta acara FGD terbatas peluang dan tantangan fortifikasi dalam upaya percepatan penurunan stunting. Kami mohon izin mungkin sekitar 5-10 menit untuk memberikan pengantar saja dari FGD yang akan dilakukan, dan insya Allah nanti mungkin kita akan membahas secara lebih detail. Kami akan mencoba mengikuti nanti secara daring melalui Zoom yang disiapkan dalam hal ini. Bapak Ibu sekalian, kalau kita melihat kenapa FGD ini diselenggarakan sebetulnya, saya pikir nih mungkin beberapa catatan yang kami coba sampaikan di sini bisa memberikan gambaran kenapa fortifikasi akhirnya kita jadikan semacam isu penting untuk kita bahas secara khusus dalam kesempatan FGD hari ini. Jadi kita mulai sebetulnya dengan yang kita sebut dengan pilar strategi nasional percepatan penurunan stunting yang sudah dituangkan ke dalam Perpres nomor 72 tahun 2021 tentang percepatan penurunan stunting. Kita tahu bahwa salah satu pilar, yaitu pilar keempat, itu terkait dengan bagaimana ketahanan pangan dan gizi pada tingkat individu, keluarga, dan masyarakat. Dan ini kita tahu bahwa sasaran prioritasnya mulai dari remaja, calon pengantin, kemudian juga ibu hamil, ibu menyusui, dan anak ke bawah 2 tahun. Nah, ini kita mencoba sekarang untuk melihat bahwa ada beberapa kendala atau beberapa isu yang terkait, seperti contohnya adalah konsumsi dari TTD, tablet tambah darah, dengan adanya keengganan ataupun kesulitan gitu ya, walaupun sudah diterima tapi belum tentu itu dikonsumsi dan seterusnya, karena ada masalah asalah, kemudian BAB-nya, kemudian TAM dan sebagainya. Jadi ada keengganan dari penerima itu untuk kemudian mengkonsumsinya. Jadi memang ada hal yang memang harus kita cari alternatifnya, dan kemudian dalam konteks FGD ini kita coba untuk cari beberapa alternatif maupun solusi alternatifnya. Oleh karena itu, mungkin di dalam konteks pendekatan yang multi faktor dalam percepatan penurunan stunting, kita mencoba melihat di sini dalam konteks pencegahan bagaimana asupan gizi ini menjadi hal yang juga diperlukan atau dipentingkan, dan juga status kesehatan dari sisi gizi masyarakatnya juga harus ditingkatkan. Nah, oleh karena itu kita mencoba blok dulu mungkin hal yang cukup penting dan sejalan dengan FGD kita pagi hari ini, yaitu tentang ketahanan pangan dalam kaitan dengan ketersediaan, keterjangkauan, dan akses pangan yang bergizi. Nah, ini yang kemudian kita akan coba untuk lihat bahwa salah satu upaya untuk
mengupayakan konteks asupan dalam hal ini gizi itu adalah melalui program fortifikasi. Nah, apa itu program fortifikasi nanti kita akan coba bahas secara lebih detail. Rekan-rekan di tim percepatan penurunan stunting Desa Wapres sudah mencoba untuk menindaklanjuti sebetulnya dari inisiatif sebetulnya yang telah dilakukan oleh GFF dan Bank Dunia dalam sekitar 1,5 bulan yang lalu. Kita melakukan juga semacam diskusi terbatas dengan pihak World Bank dan juga Global Financing Facility (GFF). Di sini mungkin hadir Pak Min dan juga dari GFF maupun juga Pak Somil ataupun dari Bank Dunia lainnya yang juga hadir. Nah, itu kemudian di sini Pak Derajat juga hadir dari PB, Prof. Derajat yang juga mengikuti inisiasi sebetulnya yang telah dilakukan oleh Bank Dunia sebelumnya. Nah, ini ada beberapa hal yang mungkin kita akan coba lihat kira-kira peluangnya apa. Walaupun kita juga ada tantangan yang mungkin juga kita hadapi ya dalam implementasinya nantinya. Jadi fortifikasi itu seperti apa dalam kaitannya dengan penambahan zat gizi sebetulnya. Jadi semacam suplemen atau aditif dalam hal ini dalam kaitannya dengan pemenuhan zat gizi mikro tingkat masyarakat. Beberapa negara sudah menerapkan karena itu ini merupakan satu inisiasi dari Bank Dunia yang bermitra selama ini untuk pencegahan stunting atau penurunan stunting di Indonesia, untuk belajar juga dari beberapa pengalaman negara lainnya seperti ada di Filipina, kemudian di Bangladesh dan di India dalam hal ini sudah bisa melakukan fortifikasi untuk menaikkan derajat gizi masyarakat. Nah, dalam konteks lesson learn mungkin dari negara lain karena itu dilakukan juga secara masif dan juga bisa efektif dari sisi biaya dan juga efisiensi sebetulnya untuk kita bisa tingkatkan. Dan kemudian bagaimana pelibatan dari sektor swasta. Kalau di kita mungkin kalau kita lihat seperti dulu kita kenal beras Raskin atau beras sejahtera ataupun sekarang ada BPNT dan sebagainya. Dalam hal ini bagaimana ini juga nanti bisa kita upayakan fortifikasi sudah masuk di dalamnya umpamanya tanpa meningkatkan harga dan sebagainya sehingga kita benar-benar bisa berharap bahwa masyarakat nantinya akan bisa mengkonsumsi beras yang berfortifikasi. Dan ini juga banyak juga yang sudah diinisiasi oleh tadi selain dari World Bank tapi juga WFP, kemudian dari UNICEF, BMGF dan sebagainya. Dan kita juga bisa melihat di sini sebetulnya suplemen terhadap multi micronutrition sebetulnya ini juga menjadi wacana yang alternatif yang cukup baik, tapi juga masih perlu didiskusikan dalam rangka penurunan stunting untuk jangka menengah maupun panjang. Nah, oleh karena itu sebagai penutup saya berharap bahwa berhubung kantor Wapres ini atau Set Wapres ini mendukung peran dari Pak Wapres selaku tim pengarah dari percepatan penurunan stunting sesuai dengan Perpres 72 tahun 2021, maka kami memerlukan masukan dan saran atau rekomendasi dari para pakar, kemudian juga para pemangku kepentingan. Di sini Pak Dirjen juga hadir, ada Pak Mukas juga dari Bappenas dan para pakar yang mulai Bu Endang, kemudian ada Pak Abdinsa, Pak Derajat dalam hal ini. Diharapkan bisa memberikan masukan bagi kami di Set Wapres dalam kaitannya dengan pelaksanaan fortifikasi ini. Sehingga apakah ini layak ataupun visible untuk dilaksanakan dalam waktu dekat ini, kami sangat berharap ada masukan yang konkret dan visible untuk dilakukan ke depannya. Mungkin demikian Bapak Ibu sekalian yang bisa kami sampaikan sebagai pengantar. Dan selanjutnya saya mohon kesediaan Pak Asdep ya Pak Abdul Muiz untuk bisa memimpin diskusi ataupun FGD hari ini ataupun Pak Iing mungkin nanti untuk nanti bisa menjadi masukan bagi kami kepada Pak Wapres selaku Ketua Tim Pengarah Tim Percepatan Penurunan Stunting tingkat nasional untuk itu. Demikian, terima kasih dan saya tutup dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.